Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surya Dharma. Saya adalah mahasiswa angkatan ketiga PPG dalam jabatan tahun 2020 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 2012530 dan nomor peserta PPG 2015036969091. Hari ini Senin 30 November 2020, saya akan melaksanakan uji kinerja yang dapat saya buktikan dengan pengisian formulir pendaftaran uji kinerja yang telah saya lakukan. Uji kinerja yang saya lakukan hari ini adalah praktik pembelajaran di SD Swasta Maitreya Wira Deli Serdang, tempat saya bertugas, dan praktik tersebut saya laksanakan dengan metode daring atau dalam jaringan dengan memanfaatkan platform Zoom Meeting. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Baik, Sir. Iya, Baik, Sir. iya, semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, kembali lagi ketemu dengan Sir di pagi hari yang sangat luar biasa ini dalam pembelajaran kita seperti biasanya ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Sir ingatkan ya, apakah sudah mengisi absen yang sudah Sir share tadi? Sudah diisi absen ya? Sudah. Oke. Yang belum tadi Sir ada dengar yang belum isi absen, nanti setelah pembelajaran kita ini silakan diisi ya, jangan sampai tidak diisi. Ya, kemudian saya ingatkan kembali nanti ketika pembelajaran kita sudah berlangsung ya, dalam pembelajaran kita ini sudah berlangsung, saya minta semua dimatikan ya mic-nya atau di-mute-kan dan kameranya harus hidup. Nah, tapi nanti ketika ada yang ingin tanyakan boleh raise hand atau langsung saja aktifkan mic-nya. Kemudian jika sertanya, nah aktifkan mic-nya, oke? Ya, bisa dimengerti? Iya, baik. Nah, oke, terima kasih Brian. Ya, untuk itu, Sir minta kepada Brian untuk memimpin doa dalam pembelajaran kita hari ini. Ya, bisa Brian untuk pimpin doanya? Bisa. Oke. Nah, tunggu sebentar, Sir akan share screen-nya dulu ya. Oke Brian, silakan. Morning prayer. By the grace of God, let us pray. We are grateful for the blessing you have bestowed upon us every day. Through the warm ray of the morning sunshine, we feel your boundless love accompanying us in the learning process from the beginning until the end of the study. May the knowledge we gain benefit our family, the society, the nation, the country, and the world. God, thank you for the grace and healthiness you have given us so we can do our activities well. Our merciful Lord, nowadays the whole world is infected by coronavirus. We pray for all the victims of coronavirus. We let them get the proper places at your side. Give courage and comfort to their beloved families. And those who are now infected by the coronavirus, give them strength and let them receive proper treatment immediately. Dear God, we also pray for all human beings in the world, protect them from the spread of coronavirus to create a peace and prosperity world. Thank you, Almighty Lord. End of prayer. Ya, oke, terima kasih Brian yang telah memimpin doanya ya, yang telah membawakan doanya. Saya ucapkan terima kasih. Ya, setelah berdoa, nah hari ini kita masih belajar pada tema 5 ya, pada tema 5, subtema 2, dan pastinya hari ini kita masuk kepada pembelajaran yang pertama ya. Jadi kita masih pada tema 5 wirausaha dan subtemanya subtema kedua, subtema baru ya,
tentang usaha di sekitarku. Ya. Nah, berkenaan dengan usaha-usaha di sekitarku ini, ya, kita sering lihat banyak orang-orang yang membuat usaha di sekitar rumah kita. Sekarang saya ingin bertanya nih. Nah, usaha apa? Nah, usaha apa saja yang ada di sekitarmu? Bagaimana usaha tersebut bermanfaat untuk dirimu dan orang lain di sekitarmu? Ya, untuk itu saya ingin tanya kepada Kalista. Ya, kepada Kalista, silakan aktifkan mic-nya. Ya, Sir. Iya, apa saja usaha yang ada di sekitarmu? Usaha yang ada di sekitar rumah saya, di dekat rumah saya ada jual mie, kedai jajanan, sama bengkel motor, Sir. Oke, terima kasih Kalista. Ya, silakan mute-kan kembali mic-nya. Ya, tadi Kalista sudah menjawab di dekat rumahnya itu ada kedai jual mie tadi ya, ada jajanan, kemudian ada bengkel motor lagi. Nah, selanjutnya saya ingin tanya kepada Ensen. Nah, Ensen, ada Ensen? Aktifkan mic-nya Ensen. Ya, Ensen? Apa jawaban? Yes, sir. Iya, ada usaha apa saja yang ada di sekitar rumahmu? Tempat jual mie, tempat fotokopi, Ya. ada Indomaret. Indomaret. Oke. Ya, terima kasih Ensen. Silakan mute-kan kembali mic-nya. Iya. Jadi, tadi hampir sama tadi ya. Ada fotokopi, ada jual mie. Nah, ada Indomaret dekat rumahnya. Wah, berarti kalau si Ensen mau ke Indomaret, mau belanja, sudah gampang ya. Nah, jadi yang sudah dijawab oleh teman kamu tadi, teman kalian tadi ya, si Kalista dan Ensen, itu benar merupakan contoh usaha ya, bukan contoh lagi ya, itu memang usaha yang ada sekitar rumah kita. Di dekat rumah Ser juga ada tuh, ada Indomaret. Nah, lalu ada juga yang jual jajanan ataupun kedai-kedai warung nasi seperti itu, seperti jual lontong pagi. Nah, seperti itu ya. Baiklah, berkenaan dengan tema kita hari ini dan subtema kita dalam pembelajaran hari ini, Ser akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini, ada 3 poin. Yang pertama, dengan membaca teks dan mengamati, menyaksikan video tentang peranan Indonesia di bidang ekonomi lingkup ASEAN yang ditayangkan melalui PowerPoint, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menyajikan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. 2. Dengan mengamati gambar benda yang ada di sekitar lingkungan dan menyaksikan video percobaan tentang benda magnetis dan non-magnetis yang ditayangkan melalui PowerPoint, peserta didik mampu memprediksikan benda magnetis dan non-magnetis secara tepat. Yang ketiga, dengan membaca teks dan mengamati, menyaksikan video tentang daftar riwayat hidup yang ditayangkan melalui PowerPoint, peserta didik mampu mengidentifikasi dan membuat komponen teks daftar riwayat hidup ke dalam bentuk peta pikiran. Ya, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi hari ini kita akan belajar yang menuju kepada tujuan pembelajaran kita yang ini, yang 3 ini. Oke? Untuk itu harus semangat dan tetap semangat serta antusias selalu dalam belajar. Ya, berikut ini Sir akan tayangkan. Nah, ini adalah sebuah contoh ya, usaha yang ada di sekitar lingkungan kita. Seperti yang sudah dijawab oleh teman-teman kita tadi ya. Nah, di sini dicontohkan ada bengkel motor, kemudian ada warung makan. Kemudian ada apa lagi? Ada barbershop ya, ataupun tukang pangkas di situ, tempat potong rambut. Nah, lalu ada fotokopi ya. Nah, di situ. Oke, selanjutnya Sir akan tayangkan sebuah teks, ya, teks tentang usaha di sekitarku. Untuk itu, Sir minta kepada Brian untuk membacanya. Brian, silakan aktifkan mic-nya. Silakan. Oke. Ini tempat. Sudah? Silakan baca ya dari awal ya. Oke. Dari awal kan?
Iya. Usaha di sekitarku. Perkembangan zaman yang semakin pesat mendorong semua orang harus kreatif untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membuka usaha secara mandiri. Usaha yang dibuat tidak perlu menggunakan modal yang terlalu besar. Biasanya usaha yang dilakukan berkisar pada industri atau rumah tangga. Usaha yang dapat dilakukan misalnya membuka bengkel, tempat potong rambut, menjual makanan, dan lain sebagainya. Iya, terima kasih Brian. Iya, baik. Nah, jadi yang teks yang telah dibacakan Brian tadi itu berkenaan tentang usaha yang ada di sekitar kalian. Ya, apalagi sekarang ini di posisi pandemi ya. Nah, banyak orang-orang yang sudah di PHK dari perusahaan, dari tempat pekerjaannya, dan akhirnya mereka membuat lapangan pekerjaan sendiri seperti berjualan dengan usaha yang ala kadarnya. Kalau kita bilang apa tuh, usaha-usaha yang tidak begitu besar modalnya, menggunakan modal kecil, walaupun kecil mereka masih bisa menghasilkan pendapatan yang cukup untuk kehidupannya sehari-hari ya. Seperti contoh tadi ada tukang bengkel yang bisa di depan rumahnya buka sendiri kan begitu, tukang cukur rambut. Nah, seperti itu ya. Baik. Nah, selanjutnya bisa dilihat setelah melihat beberapa contoh usaha yang ada di sekitar tadi, ya, Sir akan bertanya nih tentang dua pertanyaan. Apa saja sumber daya dan peralatan yang digunakan dalam usaha-usaha tersebut? Tersebut yang mana? Yang tadi ya, yang ada bengkel tadi kan, fotokopi, cukur rambut, dan rumah makan. Salah satunya juga nggak apa-apa ya. Yang kedua, apakah seluruh sumber daya dan peralatan yang digunakan berasal dari dalam negeri? Atau adakah yang berasal dari negara lain atau luar negeri? Ya, untuk itu Sir minta kepada Peach untuk menjawab pertanyaan Sir. Ya, Peach, silakan Peach. Di usaha bengkel motor itu ada mekanik, motor, dan suku cadang. Ya. Alat yang dari luar negeri itu motor dan suku cadangnya, Sir. Oke, Kalau- ya. Udah cukup? Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Peach ya. Silakan matikan kembali mic-nya. Tolong semua kamera diaktifkan. Iya. Tolong kamera diaktifkan. Untuk itu selanjutnya, ya terima kasih ya Peach atas jawabannya. Tapi Sir juga mau dengar nih jawaban dari Felicia Minata. Felicia, Sir minta jawabannya. Silakan Felicia, aktifkan mic-nya. Ya, Sir. Ya, silakan jawab pertanyaan Sir. Kalau yang di fotokopi ada tukang fotokopi, mesin fotokopi, dan kertas. Dan kalau alat yang dari luar negerinya itu mesinnya, Sir. Oke, iya. Terima kasih Felicia. Ya, matikan kembali mic-nya. Ya, tadi sudah dijawab oleh teman kalian, ya, oleh si Peach dan Felicia. Tadi ya, sudah disampaikan bahwasanya usaha-usaha itu tidak semuanya sumber dan alatnya itu berasal dari dalam negeri, tetapi ada juga yang berasal dari luar negeri, ya. Nah, kemudian, ya, Sir ingin jelaskan juga nih bahwasanya segala kegiatan ya komoditas yang berasal dari luar negeri ya yang berasal dari luar negeri masuk ke dalam negeri kita itu disebut kegiatan impor ya, itu dia. Sebaliknya barang ataupun alat-alat atau juga komoditas yang berasal dari dalam negeri kita jual ke luar negeri itu disebut kegiatan ekspor. Oke? Ya, selanjutnya ya, Sir akan tayangkan kembali sebuah teks. Nah, ini dia sebuah teks untuk memperjelas
penjelasan dari teman kalian tadi ataupun jawaban dari teman kalian tadi yang sudah Sir juga jelaskan sedikit tadi ya. Nah, di sini Sir ingin salah satu dari kalian untuk membacanya. Luis, bisa baca ini? Bisa, Sir. Baik, silakan Luis. Dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, namun diperlukan kerjasama dengan negara lain. Salah satu contohnya adalah kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Mari kita ambil contoh sederhana dari usaha yang terdapat pada gambar tadi, yaitu usaha pangkas rambut. Untuk menjalankan usaha tersebut, sumber daya yang digunakan bisa berasal dari dalam negeri, misalnya sumber daya manusia, kursi, dan meja. Namun ada juga sumber daya yang berasal dari luar negeri, misalnya mesin cukur dan peralatan lainnya. Begitu pula dengan usaha fotokopi dan bengkel. Sebagian sumber daya ada yang berasal dari negeri dan ada pula yang didatangkan dari luar negeri, seperti mesin fotokopi dan suku cadang untuk kendaraan bermotor. Iya, terima kasih Luis. Matikan kembali mic-nya. Ya, tadi udah dijelaskan sedikit, diperjelas lagi oleh teks yang sudah dibaca oleh Luis. Nah, kemudian ada lagi nanti 2 teks lagi, itu Sir sudah share juga di Google Site kita ya. Ada dua teks lagi ya. Ini salah satunya, dan 2 lagi nanti kamu bisa baca secara lengkap lagi tentang peran Indonesia dan apa saja yang dihasilkan oleh Indonesia ataupun barang-barang yang berasal dari luar negeri juga ya. Nah, selanjutnya Sir akan menayangkan sebuah video ya, sebuah video. Nah, video ini masih tentang peranan Indonesia di bidang ekonomi lingkup ASEAN. Berikut videonya, silakan saksikan. Sebagai salah satu pendiri ASEAN, Indonesia memiliki peran penting terutama dalam kerjasama di bidang ekonomi. Indonesia melakukan pertukaran barang dengan negara-negara di ASEAN. Tujuan pertukaran barang tersebut untuk meningkatkan hubungan kerjasama dan juga memperoleh keuntungan. Nah, berikut ini adalah bentuk pertukaran barang antara Indonesia dengan negara-negara di ASEAN. Yang pertama, pertukaran sandang. Yang kedua, pertukaran pangan. Dan yang ketiga, pertukaran papan. Pada bentuk pertukaran sandang, Indonesia memiliki beragam kebudayaan yang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Nah, yang pertama, Indonesia menjual batik-batik buatan perajin Indonesia ke negara-negara di ASEAN. Yang kedua, Indonesia juga mengekspor kain wol dan kapas yang merupakan bahan baku pembuatan pakaian. Yang ketiga, Indonesia mengimpor mesin-mesin pembuat pakaian berskala besar dari Singapura. Dan yang keempat, Indonesia juga mengimpor benang sintetis dari negara Malaysia. Yang kedua adalah bentuk pertukaran pangan. Hasil pangan Indonesia seperti tepung, tapioka, lada, dan kina diekspor ke Singapura. Sementara itu, kopi dan sayuran diekspor ke Malaysia. Indonesia mengimpor hasil pangan seperti beras, gula, buah-buahan, dan madu dari Thailand dan Filipina. Bentuk pertukaran barang yang ketiga adalah pertukaran papan. Indonesia memiliki hutan yang luas. Hasil hutan seperti kayu banyak diekspor ke negara-negara ASEAN, seperti kayu jati ke Malaysia, kayu lapis ke Thailand,
dan kayu mahoni ke Singapura. Sementara itu, semen putih sebagai bahan baku pembuatan rumah diimpor dari Filipina. Lalu ada getah karet yang diekspor ke Singapura. Anak-anak yang hebat, selain dalam bidang sandang, pangan, dan papan, Indonesia juga melakukan kerjasama dalam bidang pertukaran barang tambang. Indonesia melakukan ekspor beberapa barang tambang seperti minyak bumi mentah, batu bara, besi, baja, aluminium, timah putih, dan gas alam ke Malaysia, Filipina, dan Singapura. Demikian tadi kita telah belajar peran dan posisi Indonesia dalam bidang ekonomi di lingkup negara Asia Tenggara. Terima kasih, salam sehat, dan semangat belajar. Iya, itulah tadi video yang sudah kalian saksikan ya tentang peranan Indonesia. Nanti kamu juga bisa putar ulang ya melalui website yang sudah sharekan. Nanti juga di WA juga akan share kembali. Oke, baiklah. Kemudian, nah setelah membaca teks dan menyaksikan video, selanjutnya jawablah pertanyaan berikut. Ini ada serkasi permasalahan ya. Yang pertama, apakah kamu mengetahui komoditas lain yang diekspor dari Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN? 2. Apakah kamu juga mengetahui komoditas yang diimpor dari berbagai negara di lingkup ASEAN ke Indonesia? Nah, 2 pertanyaan ini kalian jawab di Google Form ya, LKPD yang terbuat dalam bentuk Google Form. Lihatlah perintah selanjutnya. Carilah informasi dari berbagai sumber untuk menjawab pertanyaan tersebut. Laporkan informasi yang kamu temukan secara tertulis dan presentasikan pada pertemuan. Nah, sekarang ayo mengamati. Sekarang perhatikanlah gambar berikut. Apakah ada usaha yang menjual benda-benda berikut di sekitar tempat tinggalmu? Ya, Brian, bagaimana Brian? Apakah ada benda-benda ini dijual di dekat rumah kamu atau ada juga di rumah kamu? Kira-kira ada nggak ya, Brian? Silakan aktifkan mic-nya, Brian. Ada di rumahku. Ada di rumah ya? Ya, dijual juga ada tuh ya, Brian? Ada. Ada. Tapi nggak jual batu. Oh, nggak jual batu. Oke, terima kasih Brian. Kemudian apa yang harus kalian lakukan dengan benda-benda ini? Ya, nah, dengan benda-benda ini, Serminta nanti kalian memprediksikan apakah benda-benda ini, ya, jika didekatkan dengan magnet, apakah tertarik atau tidak? Nah, apakah semua benda yang ada di sini itu tertarik oleh magnet atau tidak? Ya. Nah, untuk sebagai pertanyaan awal, saya coba minta kepada Kalista, aktifkan mic-nya Kalista. Ya, Sir. Iya. Coba nih, saya ingin tanya sama Kalista, penghapus itu kalau didekatkan dengan magnet kira-kira tertarik atau tidak ya? Tidak, Sir. Tidak. Kemudian, apa yang tertarik menurut kamu? Dari gambar ini, apa yang akan tertarik oleh magnet? Gunting. Iya. Ada lagi? Gunting saja ya. Oke. Baik, terima kasih Kalista. Selanjutnya, kalian akan buktikan sendiri melalui sebuah percobaan sederhana. Nah, sebelum melakukannya, saksikanlah video yang akan saya tayangkan berikut ini ya. Ini dia videonya, silakan saksikan. Mengidentifikasi kemagnetan bahan non-magnetis. Bahan dan alat yang diperlukan: paku besi, klip kertas, paku payung, magnet batang, kursi kayu, sendok perak, buku, penggaris plastik. Metode: siapkan semua benda ini, kemudian sentuh satu persatu dengan magnet batang.
paku besi, paku payung, dan klip kertas dapat ditarik oleh magnet batang. Sedangkan sendok perak, buku, kursi kayu, dan misar plastik tidak dapat ditarik oleh magnet. Kesimpulan, paku besi, paku payung, dan klip kertas merupakan bahan magnetis. Sedangkan yang lainnya bukan bahan non-magnetis. Iya, itulah tadi tayangan video ya tentang percobaan sederhana dari benda-benda yang ditampilkan tadi ya. Nah, jadi apa yang harus kalian lakukan? Perhatikanlah. Ini dia. Setelah kamu amati, prediksikanlah, prediksilah apa yang akan terjadi jika benda-benda tersebut didekatkan ke magnet. Tuliskan prediksimu pada LKPD yang akan diberikan. Kemudian presentasikanlah hasil percobaan yang kamu lakukan pada pertemuan berikutnya ya. Jadi nanti saya akan minta nih kamu membuat sebuah percobaan sederhana ya dari benda-benda yang saya tampilkan tadi, atau seandainya tidak ada benda-benda tadi bisa saja kamu ganti dengan benda-benda yang ada di sekitarmu atau di rumahmu ya. Apakah benda tersebut dapat tertarik atau tidak dengan magnet ya. Kalau tertarik berarti dia benda magnetis. Kalau tidak berarti dia benda non-magnetis. Nah, untuk itu nanti akan kamu kerjakan di LKPD yang akan saya berikan dalam bentuk Google Form ya. Tapi soft copy-nya juga ada ya. Kamu bisa baca petunjuk-petunjuknya di situ. Oke? Nah, jangan lupa dikerjakan ya. Ya, sekarang ayo kita membaca. Apa yang harus kita baca hari ini? Yaitu daftar riwayat hidup. Nah, kenapa sih ada daftar riwayat hidup? Kan kita tentang usaha-usaha di sekitar. Nah, saya akan jawab ya. Nah, jadi daftar riwayat hidup ini adalah formulir ya, jenis formulir seperti yang sudah kita pelajari pada tema 1 kemarin ya, subtema 1 kemarin ya. Nah, jadi ini merupakan formulir daftar riwayat hidup ya. Sejenis formulir ya. Nah, ini dapat kita gunakan kalau kamu ingin melamar ataupun bergabung di perusahaan besar mungkin ya, yang ingin kamu minati, yang kamu inginkan, yang kamu ingin sekali masuk ke dalam perusahaan tersebut untuk bergabung, untuk bekerja ya. Nah, salah satu syaratnya itu kamu harus membuat daftar riwayat hidup. Nah, itu dia. Nah, saya ingin bertanya dulu kepada kalian, ya, kira-kira apa sih daftar riwayat hidup? Nah, menurut kalian, apakah itu? Sekarang saya ingin tanya kepada Sinyi. Ya, Sinyi, silakan aktifkan mic-nya, Sinyi. Apa itu daftar riwayat hidup? Daftar riwayat hidup adalah data diri yang diinformasikan. Oke, terima kasih Sinyi, ya. Ya, jadi benar ya, Sinyi tadi yang sudah Sinyi jawab ya, data diri yang ingin diinformasikan. Nah, benar secara umum memang seperti itu. Nah, untuk sejelasnya atau supaya kalian lebih jelas, saya akan tampilkan dan tayangkan sebuah teks ya. Kita akan buktikan apakah yang disampaikan Sinyi itu benar. Iya, inilah sebuah teks daftar riwayat hidup. Nah, teks ini saya minta Jopi untuk membacanya. Jopi, silakan aktifkan mic-nya. Iya, Sir. Iya, silakan Jopi. Daftar riwayat hidup. Tahukah kamu bahwa daftar riwayat hidup adalah data yang berisi tentang diri seseorang? Kamu dapat membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan menerangkan data diri kepada orang lain. Kamu membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan mendaftarkan diri, misalnya mendaftarkan diri ikut lomba kesenian, menjadi anggota sebuah tim, pengurus suatu kegiatan, atau untuk melamar pekerjaan. Setiap orang memiliki riwayat hidup masing-masing. Riwayat hidupmu pasti berbeda dengan riwayat adikmu, kakakmu, bahkan orang tuamu. Kamu dapat menulis daftar riwayat hidup dalam bentuk singkat maupun dalam bentuk narasi atau cerita. Iya, terima kasih Jopi. Matikan kembali mic-nya. Iya, terima kasih Jopi telah membacakan teksnya ya. Nah, jadi benar sekali ya tadi yang disampaikan Sinyi, bahwasanya
daftar riwayat hidup itu adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang, ya. Artinya itu diri sendiri ya, bukan diri orang lain, diri kamu sendiri. Pastinya daftar riwayat hidup kamu dengan adik kamu atau apalagi orang tua kamu itu sangat berbeda. Ya, setiap orang memiliki riwayat hidup yang berbeda-beda, ya. Nah, sebagai penjelasnya, ya, supaya kamu lebih jelas dan lengkap, saya akan tayangkan sebuah video tentang daftar riwayat hidup. Nah, inilah videonya, silakan kalian saksikan, ya. Ya. Louis Limpton, tolong jangan dicoret-coret. Aduh, kok begini? Bentar ya, serahkan ulang ya. Louis Limpton, tolong jangan coret-coret, Louis Limpton. Daftar riwayat hidup atau juga disebut CV Curriculum Vitae digunakan sebagai salah satu syarat yang sering tercantum dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, mari kita mempelajari mengenai daftar riwayat hidup. Pengertian: daftar riwayat hidup adalah dokumen atau catatan yang menggambarkan diri pribadi seseorang. Daftar riwayat hidup dirancang agar penggambaran diri menjadi lebih singkat. Bagian-bagian penting yang ada dalam teks daftar riwayat hidup sebagai berikut. Bagian penting yang pertama yaitu identitas diri. Bagian yang kedua, riwayat pendidikan. Bagian yang ketiga yaitu pengalaman kerja. Bagian yang keempat, pengalaman organisasi. Dan yang terakhir, keahlian khusus. Berikut contoh daftar riwayat hidup bagian identitas diri. Kalian simak ya. Bagian riwayat pendidikan, pengalaman organisasi, minat, dan bakat. Kalian simak ya contohnya. Sekarang kalian sudah paham kan anak-anakku semua mengenai formulir daftar riwayat hidup? Saatnya kalian mengerjakan tugas mandiri yang ada pada modul pembelajaran kalian. Semangat! Iya, itulah tadi video tentang daftar riwayat hidup yang sudah diulas sangat jelas ya. Nanti kamu bisa lihat dan kamu putar ulang melalui modul yang sudah share ya. Kemudian, seperti juga yang saya sampaikan di video akhir ya, ada tugas yang harus kalian lakukan. Apakah itu? Nah, ini dia. Setelah membayar daftar riwayat hidup, selanjutnya lakukan kegiatan berikut ini, ya. Apa yang harus kamu lakukan? Untuk membuat daftar riwayat hidup, ya, kamu perlukan data diri, pengalaman, keterampilan, prestasi yang pernah diraih, serta informasi penting lainnya yang perlu diketahui oleh orang lain. Kemudian, tuliskan, ya, sebanyak mungkin informasi penting tentang dirimu dalam bentuk peta pikiran pada LKPD yang akan. Baiklah, tanpa terasa waktu kita pun sudah habis ya dalam pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita refleksikan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, untuk itu saya minta ya, saya tanyakan dulu nih, kira-kira siapa nih yang ingin merefleksikan apa yang telah kamu pelajari hari ini? Bagian mana yang belum kamu pelajari? Saya sah. Oke, baik Jopi, silakan aktifkan mic-nya ya, silakan.
Yang kita pelajari hari ini adalah peranan Indonesia di bidang ekonomi lingkup ASEAN, benda magnetis dan non-magnetis, lalu daftar riwayat hidup, Sir. Oke, terima kasih Zofi ya, sudah merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Ya, benar sekali ya. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang peranan Indonesia di bidang ekonomi lingkup ASEAN, kemudian tentang benda magnetis dan non-magnetis. Lalu tadi apalagi tadi tentang daftar riwayat hidup. Kemudian sering kita nih, bagian mana nih yang belum kamu pahami dengan baik? Kira-kira ada yang ingin bertanya nggak ya? Bagian mana? Saya, Sir. Oke, siapa itu Kenji ya? Oke Kenji, silakan apa yang Iya, ditanyakan? Silakan Kenji. Aku ingin tanya itu, Sir. Cara buat percobaannya gimana ya, Sir? Oke, baik, terima kasih Kenji atas pertanyaannya. Ya, mematikan kembali mic-nya. Ya, jadi percobaan itu nanti kamu bisa melakukannya ya dengan cara melihat langkah-langkah, ya, membaca langkah-langkah kegiatan yang harus kamu lakukan di LKPD. Nanti di LKPD tersebut ada langkah-langkah ataupun langkah-langkah kegiatan yang harus kamu lakukan ya. Nah, di situ. Jadi nanti kamu tinggal membaca dan melakukan apa yang diminta di LKPD tersebut. Jadi sudah ada secara rinci langkah-langkahnya apa yang harus kamu lakukan. Yang pastinya kamu siapkan dulu tuh benda-bendanya, kemudian alatnya seperti magnet itu harus kamu siapkan dulu. Oke? Nah, seperti itu Kenji ya. Nah, begitu juga untuk yang lainnya. Baik. Thank you, Sir. Iya, welcome Kenji ya. Nah, kemudian setelah kita refleksikan pembelajaran kita hari ini, apalagi yang harus dilakukan? Sudah pastinya doa sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini. Untuk itu saya minta kepada Brian untuk memimpin doanya. Oke Brian, silakan aktifkan mic-nya Brian. Silakan Brian. Doa selesai belajar. Terima kasih Tuhan yang Maha Pengasih. Kami ucapkan kepadamu telah memberi satu hari yang indah kepada kami. Berkat kekuatan kasih-Mu, kami bisa menerima dan memahami ilmu pelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru dengan baik. Tuhan Maha Pengasih, kini tiba saatnya makan siang. Kami bersyukur atas berkah makanan yang Engkau berikan kepada kami setiap saat. Karena adanya limpahan aneka buah, sayur, dan palawija serta makanan sehat bergizi yang Engkau berikan, kami bisa tumbuh besar sehat jiwa raga hingga hari ini. Terima kasih Tuhan yang Maha Pengasih. Doa selesai. Iya, terima kasih Kenji. Terima kasih Brian telah memimpin doa kita pada siang hari ini ya. Nah, terima kasih. Sebentar saya akan tutup share screen-nya ya. Saya akan stop share-nya. Iya. Saya minta semuanya kembali aktifkan kameranya. Ya, videonya aktifkan kembali. Ya. Nah, jadi saya ingatkan kembali sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini. Setelah doa tadi, saya ingatkan bahwasanya tetaplah di rumah, jaga kesehatan, makan makanan yang sehat. Kemudian jangan lupa menggunakan masker apabila ingin keluar rumah. Lalu lebih baik mainlah di rumah bersama adik, kakak, ayah dan ibu ataupun keluarga ya. Kemudian saya ingatkan juga jangan lupa mengerjakan semua tugasnya ya. Saya tunggu sampai pukul 16 ya, sampai pukul 16 atau pukul 4 sore ini. Kemudian besok kita akan masuk kepada pembelajaran yang kedua. Jadi silakan dibaca-baca bukunya atau nanti bisa dibaca modul yang akan saya sharekan ya. Sekali lagi yang belum absen, jangan lupa diisi absennya ya. Sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Bye. Bye, sir.